Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kami hadir bersama saya Isam Marsha dalam program catatan akhir pekan yang seperti biasa insya Allah menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan keumatan dan kebangsaan. Tentunya akan kita bahas dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa, kita insya Allah terhubung bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kembali kita terhubung melalui virtual, yakni masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat ini berkaitan dengan situasi yang cukup dan sangat memprihatinkan tentunya. Ini berkaitan dengan kinerja pemerintah. Dan ini tentu menjadi sebuah musibah bagi pemerintah dan bagi kita rakyat Indonesia, lagi-lagi dihadapkan oleh kasus korupsi, di mana beberapa waktu lalu terjadi penangkapan atau operasi tangkap tangan yang melibatkan Menteri KKP Edi Prabowo dan sejumlah sejumlah tokoh-tokoh lainnya yang terlibat di dalam persoalan, yakni berkaitan ekspor benih lobster. Dan ini juga akan menjadi tema kita kali ini, yakni gara-gara benih lobster. Dan ini juga erat kaitannya dengan bagaimana sikap Persyarikatan Muhammadiyah sejak beberapa bulan lalu yang terus aktif dan mendesak agar pemerintah untuk menghentikan kebijakan ini dan mengkaji ulang terkait dengan kebijakan ekspor benih lobster. Dan sekarang kita melihat realitanya bahwasanya terjadi kasus rasuah yang berkaitan dengan ekspor benih lobster. Dan langsung saja kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat untuk berbincang tentang bagaimana realita kebangsaan kita tentunya yang berbicara tentang hal ini. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah. Sehat walafiat insyaallah. Amin, insyaallah. Senantiasa sehat ya, Anda. Anda, pada kesempatan kali ini kita bicara tentang gara-gara benih lobster, Anda. Ini tema kita berkaitan dengan OTT kemarin terhadap Menteri KKP tentunya. Dan sebelum kita bicara tentang OTT, mungkin bicara tentang realitas kebangsaan dan persoalan ini tentunya dalam Islam juga sudah dijelaskan tentang mengambil yang bukan haknya, dan realitas hal-hal seperti ini yang perlu kita share ke pemirsa, dan tentu juga nanti kita membahas tentang sikap Persyarikatan Muhammadiyah. Silakan ya Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berita yang memprihatinkan kita semua ya, berkenan dengan perilaku tidak baik ya dari pejabat negara yang kemarin tertangkap tangan OTT dalam rangka korupsi benih lobster. Artinya penunjukan terhadap transportasi untuk mengangkut benih lobster diekspor ke luar negeri. Jadi hal seperti ini menandakan akhlak bangsa itu sudah sedemikian rupa ya parahnya. Artinya keburukannya itu sudah luar biasa, karena kita tahu menteri yang kemarin tertangkap itu adalah menteri yang berasal dari oposisi, yang dalam kontestan pemilu kemarin figur presidennya tidak menang ya. Oleh karena itu kita sangat prihatin bahwa ternyata baik yang oposisi maupun yang berkuasa sama-sama seperti itu ya, tidak ada bedanya. Oleh karena itu kita tetap harus berhati-hati ke depan. Ya, seperti diketahui bahwa godaan harta itu demikian rupa, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau godaan-godaan yang lain mungkin umat Islam bisa ya, kemusyrikan sudah mulai mereda. Tapi kalau godaan harta dan wanita, ini merupakan satu godaan yang sangat berat ya bagi masyarakat kita ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangannya, aydiyahuma, kedua tangannya.
Terus dalam surat Al-Baqarah setelah ayat mengenai puasa, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amal nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan amwalakum, hartamu yang bukan hakmu, ya. Jadi jangan memakan harta orang lain. Ya, itu kan bukan hartanya. Korupsi itu kasusnya adalah harta negara, harta orang lain yang dimakan oleh dia karena kekuasaan. Oleh karena itu ancaman Allah sangat besar bagi orang-orang yang mencuri itu. Oleh karena itu mungkin ini perlu ditanamkan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa korupsi itu kejahatan besar. Kalau di luar negeri, di negara-negara seperti di Cina, itu sampai digantung orang-orang seperti itu. Hukum yang kalau di atas 1 miliar katanya dibunuh, kalau di bawah 1 miliar suruh kerja paksa. Jadi tidak ada istilah penjara di sana itu. Dan di negara-negara yang lain pun, negara-negara sekuler, yang berat itu korupsi. Kalau orang korupsi itu tertunduk di negara orang itu, kalau tertangkap itu malunya luar biasa. Baik itu menteri atau pejabat, dirjen atau direktur atau ke bawahnya, mereka tentu malu. Tapi kalau di kita sepertinya malunya itu sudah hilang. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, wa illam tastahi pasna ma'sita. Kalau kamu sudah tidak punya malu, ya begitulah kamu melakukan segala sesuatu yang kamu kehendaki. Jadi di sini itu memang urat malu sudah hilang. Oleh karena itu mereka tidak merasa lagi aib kalau tertangkap seperti itu. Dan saya kira ini merupakan satu introspeksi baik kita, dan Muhammadiyah dari dulu kita selalu mengingatkan masyarakat pentingnya akhlak itu masa ihsannya, pentingnya pembinaan akhlak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pada intinya adalah kita ingin membentuk akhlakul karimah sebagaimana Nabi yang diinginkan seperti itu. Dan untuk kasus ini sebetulnya Muhammadiyah sudah mengingatkan sejak awal, ya, bahwa ekspor lobster itu adalah sesuatu yang tidak baik karena lobster itu, benih-benih lobster itu sebaiknya diternakan atau dibesarkan di tanah air sebagaimana dulu Menteri Kelautan Ibu Susi melarang ekspor benih lobster karena kalau lobster itu sudah besar itu bisa 1 juta 1 ekor. Sekarang kan bisa lebih. Bisa bahkan lebih. Bahkan kalau di pasar di Tokyo dan di negara di Amerika itu bisa puluhan juta 1 ekor kalau sudah besar. Makanya kalau sekarang menjual benihnya kan sangat itu. Kecuali kalau tadi dia mengharap dapat uang lebih atau uang yang tidak yang tidak itu dari itu. Saya kira itu Mas ya. Baik ya, Anda. Terima kasih. Itu kita bisa melihat bagaimana pandangan Islam tentunya melihat persoalan mengambil yang bukan hak kita, dan persoalan korupsi tentunya Rasulullah sudah mewanti-wanti. Bahkan dalam persoalan ini juga kita dari persyaratan juga sudah mewanti-wanti bahwasanya ini bukan hal yang produktif untuk kemakmuran bangsa. Dan tadi juga bagaimana Muhammadiyah juga telah memberikan catatan-catatan terkait bagaimana ikhtiar ini untuk menjamin kemakmuran bagi rakyat dan kesejahteraan tentunya. Bagi Anda, kita akan kembali usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.